Hai guys, selamat datang di Alur Film. Di sini Mimin akan menceritakan film berjudul Saripodha Sanivaram, dan film ini menceritakan tentang seorang pria pemarah. Namun karena janji terhadap ibunya, ia pun hanya bisa marah di hari Sabtu saja, cuy. Namun ia pun berusaha melawan polisi yang korup dan brutal. Oke, cuy, nggak pakai lama kita mulai alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah sederhana, lalu terlihat ibu dan bapak ini sedang berbincang, membicarakan tentang sakit sang istri yang mungkin tak lama lagi akan pergi. Sang istri pun meminta kepada suaminya untuk tidak memberitahu anak-anaknya dan meminta izin suaminya untuk dia memberitahu anak-anaknya bagaimana menjalani hidup. Lalu terdengar keributan di luar rumah yang membuat mereka terkejut, cuy. Dan ternyata itu adalah sang paman yang sedang mencari istri dan anaknya. Ternyata paman itu sering memukuli istrinya, bahkan di hadapan anaknya, cuy. Karena tidak tahan, akhirnya mereka pun melaporkannya ke kantor polisi. Bahkan atas dukungan kakak sang paman itu sendiri, karena kelakuan adiknya itu sudah kelewatan batas. Dia pun selalu mabuk dan tidak pernah menghargai istrinya. Bibinya pun sangat sayang kepada keponakannya itu. Karena ayahnya itu adalah adik dari bibinya itu, sang bibi pun mengirim mereka keluar kota agar tidak diganggu lagi oleh adiknya itu yang seorang pemabuk, cuy. Dan benar saja ayahnya pun datang lagi ke rumah kakaknya itu. Dia pun menanyakan kepada kakaknya, "Di mana kamu sembunyikan istri dan juga anakku?" Mereka pun tidak memperdulikan adiknya itu yang sedang mabuk, cuy. Dan dia pun menyuruhnya untuk pergi. Namun adiknya ini pun terus marah-marah, cuy. Ketika kakaknya hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba adiknya pun melempar batu ke arah mereka. Lalu ketika dia melihat tempat tidur, ternyata anaknya tidak ada. Ternyata anak laki-lakinya itu sedang mengambil kayu. Dan ia pun ingin menghajar pamannya itu, cuy. Karena sudah kurang ajar melempar batu ke rumah orang tuanya. Lalu dia pun mencoba untuk mengejarnya. Tapi dia tidak sanggup mengejarnya. Karena dia dibawa menggunakan motor, anak ini pun paling tidak suka jika ada orang yang mengganggu keluarganya. Ibunya pun mencoba mengajak ngobrol anaknya. Ibu ini pun tahu bahwasannya anaknya ini sangat pemarah. Dia pun temperamental. Ibunya pun takut karena amarah anaknya itu tidak bisa dikontrolnya, cuy. Lalu dia pun mengatakan, "Kamu jangan seperti itu lagi dan kamu harus bisa mengontrol emosimu karena itu akan merugikanmu di suatu saat nanti." Anak ini pun sangat patuh dengan ibunya itu, cuy. Dan ibunya ini pun meminta kepada anaknya itu untuk mencari satu hari dalam seminggu untuk ia marah. Namun ibunya berpesan, "Jika kamu mau marah, tanya ibu dulu. Jika ibu diam, berarti ibu setuju." Dan anak itu pun berjanji, cuy. Keesokan harinya, anak ini pun bertanya kepada ibunya, "Apakah hari ini buk?" Lalu ibunya berkata, "Bukan." Dan hampir setiap hari, anak ini bertanya kepada ibunya. Karena anak ini merasa marah dengan hal kecil apapun. Dan ibunya pun selalu menjawab, "Bukan." Tak selang lama ibunya pun meninggal. Dan tanpa diduga datang si paman dengan keadaan mabuk, cuy. Dan masih menanyakan keberadaan istri dan anaknya. Bahkan sang paman pun melempar sendal kepada jenazah ibunya. Tanpa bicara, anak itu pun menyingkirkan sendal itu, lalu mengambil air untuk membersihkan muka sang ibu. Tak terima ibunya diperlakukan seperti itu, anak ini pun bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah hari ini?" Namun ibunya hanya terdiam, dan tiba-tiba selendang ibunya pun menyentuh tangan si anak, seperti memberi restu. Setelah menggenggam selendang ibunya, anak ini pun lalu meninggalkan jenazah ibunya, dan berjalan ke arah pamannya itu, lalu mengambil sebuah kayu. Semenjak saat itu, anak itu pun membuat buku harian di mana ia akan menulis nama-nama orang yang membuatnya marah. Dan seiringnya waktu, anak itu pun telah menjadi dewasa dan ia pun selalu memakai selendang ibunya di saat akan beraksi. Dan pria itu bernama Surya. Lalu saat Surya ngopi, ia pun menemui seorang pemuda yang terluka karena selalu dipukul bosnya, cuy. Lalu ia pun menanyakan, "Siapa nama bosmu?" Lalu dengan menggunakan motor, mereka pun menghampiri bosnya itu, cuy. Dan semua anak buah bosnya itu pun memandanginya. Surya pun mengatakan, "Mengapa bos itu memukulnya hanya karena masalah kecil? Bahkan pukulannya itu bisa membuat pemuda itu kehilangan matanya, cuy." Bos ini mengatakan, "Apa kau mempunyai hubungan keluarga dengan pemuda itu?" Yang lalu dijawab tidak. Namun karena mendengar cerita hidupnya, aku pun jadi marah. Bos ini pun meminta Surya untuk membantunya bangun. Namun tiba-tiba rambut pemuda itu ditariknya, cuy. Dan Surya pun kepalanya dihantamkan ke atas meja. Bos ini pun mengatakan, tidak mungkin ia meminta maaf kepada orang seperti dia. Dan bos ini mengancam pemuda itu, jika dia tidak merubah kebiasaannya, bos ini pun akan memukulnya lagi, dan bahkan kali ini akan membuatnya kehilangan mata si pemuda, cuy. Surya pun menahan emosinya, cuy, karena hari itu bukan hari di mana ia bisa marah. Namun keesokan harinya, Surya pun datang dan langsung melempar anak buah si bos itu. Bos ini pun terkejut melihat kekuatan Surya, karena awalnya Surya begitu terlihat lemah tanpa perlawanan. Tapi kali ini Surya pun menunjukkan kekuatannya, cuy, dan anak buah si bos itu pun dihajarnya.
Lalu Surya pun menghantam bos itu dengan besi dan mengatakan bahwasanya pemuda itu tidak bekerja untuknya lagi, cuy. Ketika Surya hendak pergi, bos itu pun mengatakan, "Mengapa kamu tidak memukulku waktu hari itu?" Yang lalu dijawab, "Setiap orang mempunyai 7 hari dalam seminggu, tapi aku hanya punya 1 hari, yaitu hari Sabtu." Surya pun terus pergi. Ia pun telah meluapkan amarahnya, dan walaupun ia memiliki temperamental, tapi ia tidak pernah sampai menghabisi musuhnya. Ia pun hanya menghajarnya untuk jadi efek jera saja. Namun di hari biasa, Surya pun melakukan pekerjaannya seperti orang biasa. Ia pun bekerja di salah satu perusahaan asuransi. Namun ketika di hari Sabtu ia berubah menjadi orang berbeda, cuy. Lalu ketika ia menghajar seseorang dan jam menunjukkan jam 12 malam, ia pun terhenti, cuy, dan tak melanjutkannya lagi. Surya pun datang menggunakan sepeda untuk menghampiri salah satu targetnya, cuy. Namun yang dimana targetnya itu sedang sakit. Lalu Surya pun memberinya obat agar dia pun bisa sembuh dan memintanya untuk tidur karena Surya tidak mau menghajarnya di saat korbannya itu sakit, cuy. Ternyata targetnya itu mempunyai masalah dengan kakaknya Surya, cuy. Yang dimana kakaknya Surya memergoki seorang guru sedang melakukan perbuatan tak senonoh terhadap murid di sekolah. Guru itu pun mengancam kakaknya Surya itu, cuy. Dan ternyata Surya pun mengetahui perbuatannya. Setelah mengecek suhu tubuh targetnya yang sudah turun, Surya pun membangunkannya. Dan ketika istri si guru cabul itu datang, ia pun terkejut melihat suaminya sudah babak belur dihajar Surya. Sedangkan di tempat lain, terlihat seorang polisi yang angkuh dan jahat. Ia pun begitu temperamental, bahkan dalam hal kecil apapun, dan ia pun melampiaskan kemarahannya kepada masyarakat. Sedangkan di tempat lain, ibu yang dulu dipukuli suaminya pun sekarang beserta anaknya yang sudah dewasa mengganti namanya, cuy, karena ibunya ini takut suaminya yang tukang pukul itu menemukan mereka, dan anak perempuannya itu bekerja sebagai polisi di kantor yang sama dengan polisi jahat itu, cuy. Lalu ia melihat seorang tahanan yang sedang kehausan. Karena tak tega, ia pun langsung mengambil segelas air dan memberikannya kepada tahanan itu. Namun saat hendak mengambilnya, tahanan itu pun jadi ketakutan. Ternyata inspektur polisi jahat itu ada di sana. Polisi tua ini pun sudah memperingatkan gadis ini untuk tidak membantu siapapun tanpa izin inspektur itu. Dan gadis ini mengatakan bahwa inspektur itu mengingatkannya kepada ayahnya dulu yang sering memukul tanpa alasan. Ternyata semua masyarakat di sana begitu takut terhadap inspektur itu. Bahkan jika mereka ingin mendapatkan pekerjaan atau mencari nafkah, mereka membutuhkan stempel persetujuan inspektur jahat itu, cuy. Istri dan anak tahanan yang kehausan itu pun setiap hari menunggu di luar kantor untuk diberi izin masuk oleh inspektur itu agar bisa memberi makan dan minum suaminya. Karena tak tega, polisi wanita ini pun keesokan harinya mencari rumah istri tahanan itu, cuy. Warga di sana pun terkejut melihat polisi mencari rumah warga di sana. Lalu polisi ini pun berkata, jika suami ibu belum makan selama 5 hari, dan ibu itu pun tahu, hanya saja takut. Lalu polisi wanita ini pun mengatakan, bungkuslah makanan dengan cepat, karena dia yang akan memberikannya. Ibu itu pun sangat senang, lalu segera mengambil makanan. Warga di sana pun mendekatinya, karena mereka tahu tidak semua polisi di sana jahat. Lalu ibu itu pun membawa makanan begitu banyak, dan ia pun berterima kasih kepada polwan itu, cuy, karena telah membantunya. Di saat memberikan makanan itu, polwan ini pun begitu sedih. Mobil polisi ini tak sengaja menabrak kendaraan lain yang di belakangnya. Inspektur ini pun meminta maaf, namun ibu itu berkata, "Apa kamu tidak punya akal sehat?" Sehingga membuat polisi ini geram. Lalu ia pun keluar menghampirinya. Namun ibu ini masih terus memarahi polisi itu, cuy. Lalu polisi ini mempunyai rencana dan meminta anak buahnya itu berdiri di belakang dan di depan mobil ibu itu. Lalu polisi jahat itu malah menabraknya lagi berulang kali. Ibu ini tidak tahu berurusan dengan siapa, cuy. Lalu Surya pun datang sebari membawa botol berisi bensin dan menyiramkannya di bawah mobil inspektur itu. Ia pun langsung menghentikan mobilnya dengan keadaan marah, cuy. Lalu keluar mobil untuk menghampirinya. Surya pun berkata, "Sebuah ledakan akan terjadi. Mobil kamu, Pak, bensinnya bocor." Inspektur ini lalu memerintahkan anak buah untuk mengeceknya, dan polwan ini menyembunyikan tutup botol itu agar tidak ketahuan. Anak buahnya ini pun berkata, "Tangki bensin Bapak bocor." Inspektur ini pun lalu berkata kepada ibu itu, "Aku punya akal sehat sebari pergi." Polwan ini pun seperti jatuh hati, cuy, dengan Surya. Dan tanpa diduga polwan itu pun menghampiri Surya dengan beralasan mengembalikan tutup botol, cuy. Lalu Surya pun diantarnya karena motor Surya kehabisan bensin. Mereka pun akhirnya semakin dekat, cuy. Saat tiba di rumah, Surya pun hendak menuliskan nama targetnya itu. Namun ia tidak tahu nama inspektur itu, cuy. Mereka pun semakin hari semakin dekat, cuy. Namun mereka tidak tahu bahwasanya mereka itu saudara. Karena polwan itu adalah anak pamannya yang dulu, yang sudah berganti nama. Tiba-tiba semua warga
warga pun ketakutan melihat mobil inspektur itu datang sebari menyeret kakek tua. Ia pun mengamuk dan terus menghajar para warga di sana. Diketahui inspektur itu sedang kesal dengan kakaknya sendiri dan melampiaskannya kepada warga. Anak ini pun sampai terluka ketika mencoba menghentikan inspektur itu memukul ayahnya. Dan ketika polwan ini hendak membantunya, inspektur itu pun mengancam akan membunuhnya jika ia berani membantu. Polwan ini pun langsung menghubungi Surya dan menyalakan speakernya, dan Surya pun paham apa yang sedang terjadi di sana. Surya pun bergegas mendatangi tempat itu. Namun inspektur itu sudah pergi cuy. Lalu Surya pun bergegas menyelamatkan anak gadis yang sedang kritis dan pergi ke rumah sakit. Dan setelah membawanya masuk, anak gadis itu pun langsung dibawa oleh petugas rumah sakit untuk diselamatkan. Polwan ini pun langsung datang ke rumah sakit itu cuy. Ia pun ingin tahu keadaan anak gadis itu. Lalu ia pun bertanya kepada Surya yang dijawab kalau anak itu sedang diselamatkan oleh dokter di sana. Polwan ini pun meminta ibu si anak untuk mengajukan laporan. Namun ibu ini berkata, "Kami sudah terbiasa dengan penderitaan ini. Kita semua bersatu dalam ketakutan, bukan dalam melawan iblis." Polwan ini pun berharap menemukan pria hari Sabtu yang jago berkelahi itu cuy, dan meminta bantuannya. Ia pun tidak tahu bahwasanya pria hari Sabtu itu selama ini ada di sampingnya. Lalu Surya pun berkata, "Apa kau yakin?" Namun tiba-tiba dari belakang ia pun diserang oleh sekelompok preman dan menghajarnya. Mereka mengira Surya tidak akan melawan di saat bersama polwan itu, walaupun hari Sabtu cuy. Namun saat kepalanya terbentur, ia pun tiba-tiba berubah cuy, lalu berbalik menyerang. Lalu Surya pun keluar dengan mengikatkan selendang ibunya, dan polwan itu pun hanya bisa terdiam mengetahui ternyata pria hari Sabtu itu adalah Surya. Surya pun mengatakan, "Aku hanya bisa mengungkapkan kemarahanku satu hari saja, yaitu hari Sabtu. Itu janjiku pada ibuku." Waktu pun menunjukkan jam 12 malam, sehingga Surya pun berhenti menghajar para preman itu cuy. Lalu Surya pun kembali ke mode kalem, dan ia pun menanyakan siapa nama inspektur yang menyakiti para warga itu, yang lalu dijawab, "Daya." Polwan ini pun membantu Surya dengan memberi informasi tentang apa saja yang dilakukan inspektur itu ataupun apa yang direncanakannya. Di tempat lain terlihat anak dari bos preman itu datang dan bersedih atas kematian ayahnya. Sedangkan di rumah Surya, sang ayah pun yang tak ingin anaknya menghajar inspektur itu pun memberi obat tidur di dalam minumannya, lalu memberikannya kepada sang anak. Dan ketika hendak pergi, obat itu pun mulai bekerja. Lalu sang ayah pun menyuruhnya untuk beristirahat. Dan bersamaan dengan anak bos preman ini yang ingin balas dendam terhadap Surya karena pernah menghajar ayahnya, para anak buah bos preman itu pun menyatroni rumahnya Surya cuy. Dan ayah Surya pun mencoba membangunkan Surya yang masih tertidur karena obat yang diberinya. Para preman itu pun memaksa untuk masuk, bahkan mereka memecahkan kaca rumahnya cuy. Akhirnya para preman itu pun berhasil masuk. Ayah dan kakaknya pun mencoba menahan para preman itu cuy. Namun salah satu preman itu berhasil mendekati Surya, dan saat preman ini hendak menghantamnya, Surya pun terbangun karena mimpinya. Namun tiba-tiba kakak Surya ini pun mau melahirkan cuy. Lalu Surya pun berusaha keras untuk melawan para preman itu dan membawa kakaknya ke rumah sakit. Setelah itu Surya pun bergegas ke tempat lain untuk menghentikan inspektur itu yang akan membunuh kakaknya sendiri cuy. Lalu kakaknya itu pun segera diamankan oleh para pengawalnya. Dan Surya pun langsung menghajar inspektur itu. Namun sayang waktu yang sudah menunjukkan jam 12 malam, akhirnya Surya pun pergi cuy. Kakaknya pun meminta ke sang ayah untuk Surya menghentikan pertarungan di setiap hari Sabtu itu demi keponakan yang akan lahir. Akhirnya Surya pun mengalah cuy, demi keponakannya yang baru akan lahir dan keluarganya agar aman dari para penjahat yang ingin balas dendam. Surya pun menyimpan selendang ibunya cuy, karena ia tidak akan pernah bertarung lagi. Di tempat lain, kakak inspektur ini pun mengira adiknya itulah yang menyelamatkan dia dari pria asing yang mencoba membunuhnya. Ia pun tidak tahu bahwa adiknya itulah yang ingin mencoba membunuhnya cuy. Ia pun akan memberikan rumah dan tanah di sana dan meminta adiknya ini untuk tidak mengampuni pria yang mencoba membunuhnya
rumahnya. Lalu inspektur pun mencari pria hari Sabtu itu cuy. Ia pun tidak tahu bahwa Surya lah pria itu. Karena waktu itu Surya menutup sebagian wajahnya. Para warga di sana pun dipaksa untuk mengaku. Namun warga pun tidak tahu siapa pria hari Sabtu itu cuy. Surya pun hanya bisa terdiam melihat kekejaman inspektur karena janji untuk tidak bertarung kepada kakaknya. Inspektur pun merasa curiga. Mengapa pria hari Sabtu itu selalu tahu rencananya selama ini? Lalu ia pun teringat dengan polwan itu yang sering berhubungan dengan seseorang yang dinamai tutup botol. Dan ia pun baru sadar itu adalah Surya cuy. Gak pakai lama inspektur itu pun langsung menghampiri si polwan cuy. Lalu menghubungi Surya untuk memastikan bahwa benar dia pria hari Sabtu. Surya pun segera datang ke rumah si polwan. Dan ketika ia menghampiri ibunya si polwan, ia pun sangat terkejut melihat ternyata ibu itu adalah tantenya yang sudah lama pergi. Dan Surya pun tersadar bahwasanya polwan itu adalah saudaranya cuy. Polwan ini pun dibawa ke pemukiman warga di sana. Dan para warga pun terkejut melihat apa yang dilakukan inspektur itu cuy. Inspektur ini pun melampiaskan amarahnya kepada warga di sana. Surya pun datang cuy, namun langsung dilempar tabung gas oleh inspektur itu yang membuat Surya pun langsung terpental. Surya pun hanya bisa pasrah cuy karena janjinya untuk tidak menjadi pria hari Sabtu lagi. Namun tiba-tiba sebuah bajai datang dan ternyata itu adalah ayahnya Surya. Lalu Surya pun memberitahukan ayahnya bahwa polwan itu adalah Kallu, saudaranya yang sudah lama hilang. Karena ingin membuat Surya marah dan menunjukkan jati dirinya, inspektur ini pun memukuli anak perempuan itu cuy. Ketika saat hendak menginjaknya, seketika Surya pun menahannya cuy. Surya pun berubah, ia pun menunjukkan amarahnya cuy, dan ia pun tak terkalahkan lagi. Seketika inspektur itu pun dilemparnya, lalu Surya pun mengajak semua warga untuk ikut melawan kejahatan yang dilakukan inspektur itu cuy. Surya pun diikatkan selendang ibunya oleh ayahnya sendiri, dan itu menunjukkan bahwa sang ayah sekarang mendukungnya. Lalu pertarungan pun dimulai cuy. Akhirnya Surya pun mengalahkan inspektur jahat itu cuy. Lalu tak lama kemudian sebuah mobil datang untuk membawa inspektur itu lalu menghabisinya. Yang ternyata itu adalah anak buah kakaknya yang sudah mengetahui. Ternyata adiknya lah yang ingin membunuhnya waktu itu cuy. Surya dan polwan itu pun akhirnya mengutarakan masing-masing perasaannya. Dan film pun berakhir. Nah guys, itulah alur cerita dari Mimin. Dan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Sampai berjumpa lagi di alur film yang lain. Bye-bye.